bulat. Ini nggak pernah bisa bulat, ya? apalagi left bed, pakai lemuru, cantik banget. Dia terus muter gitu, muter. Karena nggak bisa dia nyangkut bawah. Saya bolak-balik kok di baik di 10 saya pernah dapat 2 ekor, di Gerajakan pun dapat 2 ekor. Si sampean lek cerita masalah dasaran aja banter-banter ta lah. Gak izin sampean cerita dasar. Enggak. Karena saya pernah buat judul dengan cara bottom fishing tapi rasa jigging loh. Iya, gua nanti mau tak bahas itu soalnya. Saya mau pojokkan sampean dengan itu pokoknya rencanaku. Oh. Saya terakhir sendiri. Jadi setelah kita lepas dari Wayak, lepas itu udah Filipina, perbatasan Filipina. Namanya Pulau Sayang. Saya tinggal di sana 6 hari 5 malam. Mancing gila di sana. Ikannya masih ikan-ikan yang apa ibaratnya Mas? Ikannya nggak tahu apa-apa, kita lempar 1 kali, strike 1 kali, lempar sana lagi strike, kita full popping saat itu. Padahal kita rencana ada jiggingnya, tapi akhirnya karena kita udah nyaman sekali di popping ya lempar popping dapat lempar popping. Ikannya sih bodoh ya. Iya, ikannya belum sekolah. Itu piagamnya bukan di atas sama mami juga. Ini yang piala Menpora ya. Bertanjung. Tahun berapa Mas? Aduh, 9 berapa ya? 2097 Akhir 90-an awal 2000 ya. Oh iya, siap. Sip. Oh iya lali aku sip. Apa itu? Jum. Jumpa lagi bersama Ilmu Ahmad YouTube channel. Aduh, kirain apa, kaget saya beneran. Taunya Jumiati. Jumpa lagi maksudnya itu. Jumpa lagi, asik. Ya. Selamat sore teman-teman Surabaya dan sekitarnya, Jawa Timur dan seantero Indonesia. Oke, mantap. Sore ini saya mampir, tapi sebenarnya nggak mampir sih. Saya memaksa. Memaksa untuk bisa jumpa dengan Om David Jack ini. Jadi kebetulan jadwalnya penuh. Kita janjian waktu itu udah berapa bulan ya Mas? Pas puasa kayaknya. Pas puasa ya. Pas puasa. Bahkan sebelumnya ya waktu itu ya. Ya. Sampai dengan sekarang. Akhirnya baru ketemu, baru terrealisasi. Terrealisasi hari ini. Itu pun kalau misalnya Om David Jack nggak call saya, aku ya nggak berani. Minggu depan saya sudah nggak di Gresik lagi soalnya. Sudah keluar kota Sudah lagi. keluar kota lagi sampai akhir tahun. Jadi waktu yang sekarang ini benar-benar saya manfaatkan, bahkan saya pepet beliau. Tadi sempat teleponan, Bang, ayo kita ketemu di mana, di kafe mana, halah wis enak di rumah, gitu. Ya. Dan memang dengan berantakan begini sih. Dan memang kenapa saya paksakan di rumah, mohon maaf. Artinya segmen saya ini kan fishing podcast, artinya lagi-lagi saya itu ingin menimba ilmu, mengorek ilmu dari narasumber saya. Kalau orang ingin menimba ilmu ya harus datang silaturahmi. Esensinya yang paling saya pegang itu adalah silaturahminya. Ketemu di rumahnya gitu. Jadi kalau ketemu di luar sudah mainstream rasanya. Enak di rumahnya, ketahuan apa yang dia punya gitu kan. Ya dan lain-lain, sehingga ya inilah. Ya bukan berarti kita mau ngorek-ngorek dapur orang, tapi emang seperti itu sih maunya sih ya. Ya, untungnya saya nggak punya dapur. Oke, gudang. Kita mulai ya. Oke. Tos dulu. Sip. Oke. Mas David Jack. Siap. Oke. Kalau boleh saya pingin tahu dulu. Namanya sebenarnya siapa? Nama asli. Nama asli. Nama asli saya David Budianto. David Budianto. Catat. Ya. Kemudian karena saya dulu penggemarnya Michael Jackson. Oh, berarti bisa ya? Oh, enggak juga sih. Apa karena seneng aja? Suka aja sih. Karena secara profilnya beliau, kemudian lagu-lagunya, terus itu asik sekali untuk dinikmatin. Terlepas dari dia seorang megastar ya. Akhirnya teman-teman manggil saya Jeko waktu di SMP. Iya, SMA, Jeko. Manggil Jeko. Sampai sekarang teman-teman SMP SMA manggil saya tetap Jeko. Masih Masih itu, tetap.
Akhirnya nama itu saya gabungkan jadi nama David Jack. David Jack. Oh. Tanpa O. Iya, tanpa O. Oke, Tanpa oke. O. Oh, kan lupa. Akhirnya namanya David Jack. Itu lebih didengar juga lebih enak sih. Lebih enak. Lebih familiar aja sih. Lebih mudah nyantol di Ya, nggak pengen punya pemikiran yang lain, cuman kepengen dikenal secara sosok sebagai pribadi aja sih. Tuh. Kedua yang saya sempat telisik tadi sebelum kita ngobrol di season ini, artinya ternyata kurang lebih Mas David Jack ini ternyata atlet. Atlet jiu-jitsu ya. Jiu-jitsu. Mas David Jack Betul, ya. betul. Kalau tadi saya sedikit nyombong juga, aku yo orang bela diri Mas gitu kan. Ya. Tapi aku di karate, lem Karate. karya. Kan. Oke. Tapi kalau dibilang sebagai seorang atlet yang sungguhan, ya beliau ini. Artinya di depan saya ada piala, banyak sekali, ada piagam, ada Iya. piala besar dan lain-lain yang menjadi bukti prestasi beliau di olahraga bela diri jiu-jitsu. Kurang lebih kita koreknya seperti itu. Ini sadar nggak tadi saya datang aku nunut mandi di sini. Saya belum mandi soalnya. Tadi kita sempat mandi bareng ya? Iya, Enggak lah. cuman beda lantai aja Beda sih. lantai ya. Aku mandi di atas, beliaunya mandi di bawah gitu. Di jam yang sama loh. Di jam yang sama. Oke, Mas David Jack. Banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Banyak sekali teman-teman mancing yang pingin tahu profil Anda ini. Artinya secara umum di dunia mancing Jawa Timur sementara ya, kalau saya bilang sementara Jawa Timur, walaupun sebenarnya level Anda itu sudah nasional. Sopo sih David Jack itu saja nih gitu kan. Dan kalau boleh dibilang beberapa event yang terdahulu atau tahun-tahun lalu kan, ya alhamdulillah Mas David Jack sudah menunjukkan kapasitasnya dan lain-lain. Iya. Pertanyaan pertama, Oke. kenapa atau sejak kapan tertarik mancing? Padahal Anda itu backgroundnya seorang atlet jiu-jitsu. Ceritanya bi? Awal-awalnya Ya, memang mulai kecil suka mancing, cuman kan saat itu masih dasaran. Maklum belum kenal jigging, belum ada masukan namanya metal jig ini kayak apa juga nggak belum tahu. Saya nekunin mancing itu sejak 2007 kalau nggak salah. Awal 2007 saya bermodal karena iri melihat orang-orang kok bisa gendong ikan gede-gede dengan sebuah joran gitu kan. Wih, keren banget rasanya, keren banget. Saya dari jiu-jitsu langsung lompat ke jigging saat itu. Saya Belajar ketemu jigging. Ya, saya ketemu dengan namanya Koko Agus ya, Agus Wibisono. Itu Surabaya Pancing almarhum. Jadi saya di rumahnya beliau sama teman-teman saat itu belajar cara ngikat Kevlar, hook, segala bikin macam. hook. Beliau yang bimbing saya. Sampai akhirnya saya bisa beli awalnya itu ya karena nyicil ya. Saya beli Piranti Accurate yang 500 Ekor 500. PX ya, PX itu sebagai root sama OH pertama. Kalau root saya yang pertama itu Amberjack Sniper, punyanya JM. Kemudian OH pertama saya Accurate itu tadi. Jadi saya belum tahu kegunaannya bagaimana, sampai saya punya pikiran, wih laut ini gede banget kan gitu. Masa kita sambil ngocok begini bisa tahu dapat ikan kan gitu. Kita taunya gimana kan, dalam pengertiannya laut segini besarnya, kemudian gimana ada titik ikan kan kita nggak tahu, nggak paham. Pokoknya kocok aja kan gitu, nggak taunya saya dibimbing. Sampai awalnya saya ke Selat Bali ketemu sama Om Geri Joki. Dengan perahunya beliau, akhirnya kita bisa dapat strike. Akhirnya saya mencoba untuk belajar terus untuk jigging. Sampai akhirnya masuk di 2008, teman dari Bali, Gamaliel Sonda, memperkenalkan saya awalnya itu di mata pancing. Mata pancing itu di awal. Itu pembuka jalan pertama sampai saya bisa ke Mancing Mania di terakhir itu. Sebentar. Kok sepertinya langsung gitu ya. Betul. Karena alat pertama Anda sudah OH. Betul. Sepertinya cepat. Iya. Tapi seiringnya waktu itu lama loh Mas. Beneran. 2007, 2008, 2009. Sorry, terus terang orang kalau belajar jigging itu mesti ini wajarnya ya. Ya spinning sih lah. Ya. Ya kan spinning sih lah. Tapi Anda tiba-tiba sudah langsung ngomong OH. Atau karena komunitas Anda yang memang sudah mengarahkan
langsung ke alat big game itu atau gimana kira-kira? Kayaknya Karena, gitu ya. Bukan juga sih, karena spinning kan umum. Pada umumnya kan kita selalu pakai spinning. Oke. Kemudian saya mencoba alat yang saya nggak pernah tahu. Jadi waktu itu keingintahuan saya gede banget. Ini kayak apa nih, fungsinya gimana? Cara ngocoknya kan ada iramanya kan. Ya, ada irama. Irama itu menganut seperti rotasinya, rasionya. Rasio. Ini bagaimana? 651, 451. Nah itu saya harus kocok model kayak apa. Saya mencoba pengen tahu, belajar. Nggak terasa itu 1 tahun saya ke Selat Bali itu hampir setiap minggu saat itu. Jadi 2 minggu sekali berangkat. Hari sebulan bisa 2 kali, bisa 4 kali. Kadang di sana stay sampai 2-3 hari. Hanya belajar. Berarti teman-teman ketertarikan kita terhadap suatu mungkin hobi baru, maka sebaiknya datanglah ke tempat yang tepat untuk belajar, gitu ya? Betul. Nah, mungkin ini tidak terjadi dengan kami atau teman-teman yang lain. Ya. Sehingga mungkin percepatan penambahan ilmunya nggak sesignifikan kayak Mas David Jack tadi itu. Saya nganggapnya, bisa langsung ya ketemu sama orang yang mungkin expert, sehingga datang ke spot yang tepat, alat yang tepat, sehingga apa yang dibilang strike ikan besar itu segera tercapai. Ya, Gitu kan? kemungkinan begitu. Karena kan siapa sih nggak kenal namanya Selat Bali dengan arus yang kencang, kemudian struktur karangnya yang luar biasa ganasnya kan. Saya ditempa di situ dengan metal jig yang berat-berat. Langsung Awalnya berat-berat. langsung berat, jadi 450, 500. Jujur aja saat itu kayak kewalahan. Dengan badan kecil begini juga, saya mau ngocok dengan speed yang model kayak apa, entah itu di slow kan saya nggak tahu. Yang penting saya ngocok gitu aja lah, overhead itu. Gulung ya pokoknya. Gulung aja. Jadi sakitnya ya dari teman-teman kayak Ko Agus itu sendiri bimbing, Gary sendiri juga ngomong. Jadi saya berterima kasih juga banyak sama almarhum ya, Ko Agus yang udah mengenalkan saya ke jigging. Juga untuk teman baik saya juga Gary Jogi. Yang selama itu awalnya saya bertemu dengan beliau. Oke. Sampai diarahkan. Sampai diarahkan ke apa ya, pelajaran dan tata cara yang benar, Ya. termasuk spotnya yang Ya, sesuai spotnya langsung. dia sendiri. Jadi spot dianterin sama dia, yang penting kita bisa ngocok aja deh. Pokoknya kemana saya berangkat tuh di joki itu. Yang penting kamu bisa turunkan metal jig terus ngocok gitu aja sih. Jadi saya ngikut apa kata beliau. Anda termasuk beruntung Yes. dalam belajar. Karena tidak semua orang menemui Orang-orang yang tepat. circle yang seperti itu. Kadang ada teman kita untuk bisa jigging dan dapat Momen dengan cara jigging itu proses panjang. panjang. Setahun, aku belum tahun ini. Betul. Ada yang kayak gitu. Betul. Baru begitu dia meledos, aku sudah bisa dapat strike via jigging. Loh, sudah lama ternyata. Jadi memang ya Mas David Jack tergolong orang yang beruntung atau tepat kepada tempat yang sesuainya. Teman-teman yang tepat, Gitu ya. tempat yang tepat. Gitu ya, oke. Sehingga tadi sampai dengan dikenalkan kepada orang MP sama MM tadi ya. Pertama di MP saya. MP dulu. Ya, Gamaliel Sonda kontak saya pada saat itu saya ada di Flores. Jadi saya punya bos ini orang Flores. Dia punya tempat di namanya daerah Borong, Nusa Tenggara Timur, Manggarai Timur. Jadi saya di sana berawal dari saya pengalaman saya di jigging di Selat Bali itu saya bawa ke Flores yang saya masih belum tahu apa-apa di sana jigging bagaimana dengan kondisi struktur karangnya, arusnya, metal jig yang saya harus bawa. Saya bawa semau saya waktu itu. Apa adanya saya bawa. Seadanya saya bawa. Karena saya kepingin trial di sana, explore di Flores. Akhirnya saya di sana target 1 bulan, 2 minggu sudah dikabarin sama Gamaliel. Bro, nanti kita mau ada liputan dengan MP. Awalnya saya itu. Tujuannya kemana? Kita mau trip di Gerajakan. Oh, Gerajakan. Gerajakan. Pembuka pertama kali saya 2008 itu di sana. Di Gerajakan, Gerajakan ya? itu. Dengan MP. Dengan MP, dari mata pancing. Akhirnya saya saat di tengah laut itu saya mencoba untuk cepat-cepat balik ke darat. Saya langsung booking untuk balik ke Jawa kan, jadi melalui Bali. Karena kalau di luar pulau kita nggak bisa langsung kita beli tiket langsung dapat sebetulnya. Tapi karena bos sendiri yang bisa untuk ada akses, akhirnya saya dikasih tiket untuk langsung bisa balik dari Labuan Bajo ke Banyuwangi, Bali, Banyuwangi, langsung ketemu Gama. Untuk membicarakan persiapan. Dan itu malam saya langsung ketemu dengan pihaknya MP. Saat itu saya pertama kali ketemu dengan Mbak Winnie.
Oh iya Mbak Winnie. Mbak Winnie, terus kemudian sama Mas Anggon, sama Mas satu lagi sama kameramennya itu Mas Bagus. Bukan yang tempo hari datang sini ya? Oh Waktu bukan, itu kan karena Mas- mereka sudah ganti terus. Oh, ganti-ganti tim ya? Ganti-ganti tim. Oh sorry, pertamanya Mas Indra saya. Mas Indra, produsernya Mas Okto, Anggon Okto, Okto Rai itu sama Mbak Winnie. 3 orang itu. Tak potong sedikit. Oke. Tentang beliau ini, kalau boleh saya ngomong, saya sebenarnya datang ke sini ada dendam pribadi sebenarnya. Ini Aduh. belum pernah saya ungkap. Jadi Berat nih. dulu itu saya sempat melihat beliau ini, wah orang ini profilnya oke, menarik dan lain-lain. Ketika kami di SFC, Surabaya Fishing Club, lagi adain waktu itu light jigging. Oke. Ya, light jigging. Saya membuat dengan meraba-raba saya membuat suatu konsep turnamen Oke. atau lomba lah, bukan turnamen. Untuk memperkenalkan teman-teman mancing. Ada briefing awal, ada briefing kedua, sehingga waktu itu kita ingat nggak Mas Jack, kita undang di Perak ada, ya Iling ya? Ingat, Nah, ingat, waktu itu aku moderatornya. Maksudnya minta masukan dari teman-teman, kita mau ngadakan ini, masukannya apa dan lain-lain. Sebenarnya waktu itu justru banyak calon peserta itu yang maju mundur. Karena apa? Light jigging waktu itu kan identiknya dengan yang ringan. Betul. Betul. Kita belum ngomong UL waktu itu, masih Ya. light jigging. Betul. Ketika saya sampaikan konsep saya yang ya rada-rada melete itu waktu itu ya. Waktu itu sih gak seneng apa, dimentahin sama orang ini. Aku lali ngomong apa, pokoknya gini. Pokoknya Mas David Jack ini mentahin lah. Sampai waktu itu pada saat beliau ngobrol, sebenarnya sih ngasih masukan buat kita gitu kan. Cuman karena yo gayanya kami ini aja, aku sampai ngobrol sama Mas adik Pak RT ki siapa? Gufron. Gufron, Mas Gufron, ya. Mas David itu melok apa enggak? Enggak bang. Dalam hati saya waktu itu gini Mas, aduh kampret wong iki, gak melok tapi mentai. Ya. Jadi terus terang itu tidak pernah saya ungkap kemanapun. Mendingan tak ungkap di depan orangnya langsung ya, nggak apa ya. Langsung enggak apa-apa boleh Langsung Mas, ya. ya. Saya berpikir gitu, wong iki gayane akeh, tapi gak melok tapi mentai kayak gitu. Target kami waktu itu Mas Jack, targetnya adalah 50 angler. Oke. Nah, actually setelah briefing malam itu hanya tercapai 38 orang yang daftar. Itu pun karena itu 38 akhirnya saya juga sebagai panitia ngikut. 38 termasuk saya, kurang uang. Kalau saya nggak ngikut minus Pak. Waktu itu ya, jadi kalau boleh sedikit saya ulas biar ya semacam apa ya, kita review yang dulu-dulu ya. Oke. Kita belum tahu pasti standarnya seperti apa, hanya ukurannya rootnya itu maksimum 1.3 bisa ditunjukkan oleh labelnya di root pabrikan. Yeah. Nah, kita oke, karena kan kita juga nggak mungkin bawain root masing-masing. Jadi silahkan bawa root masing-masing, tapi tertera di situ maksimal PE 1.3. Ya. Realnya juga kita nggak bisa menentukan, karena kalau terlalu strict aturan kita nggak bakal banyak orang ikut. Oke. Hanya di benangnya saja waktu itu harapannya kami datanglah dengan 10-0, PE-nya saya kasih. Betul. Ingat nggak waktu itu? Wah, jadi Betul. PE-nya waktu itu saya belanja di jackpot. Harga umumnya 47.000. Ya. 47.000 karena saya bilang ada event, dipotong jadi 39.000. Anggap member ya. Nah, panjangnya 150 meter. Oke. Karena spotnya waktu itu di 10 kan kedalaman more endless 70 ya, tak anggap cukup. Jadi harapannya waktu itu orang datang dengan 10-0, ini PE-nya silakan dipakai,
dengan PE semurah itu waktu itu kan. Toh pada akhirnya dengan susah payah berdarah-darah waktu itu. Dan hanya 38 orang, aku juara loro loh Mas waktu itu Mas. Waduh. Saya juara 2, GT yang naik 12 kilo. Juara pertama Hari Korda. Itu pun sempat aku mangkel sampai sejenenge David Jack. Jadi dendam itu bawa sampai sekarang ya? Enggak. Untung nggak dendaman. Enggak. Tapi tetap harus saya sampaikan. Ya. Sempat mikir, kurang ajar. Saya berharap waktu itu saya dapat support dari beliau malah dintahno. Tapi bergulirnya waktu gitu kan. Ya saya cuma mikir ya sesaat itu aja sih. Ternyata teman-teman masukan beliau itu sangat tepat waktu itu. Artinya membuat turnamen, membuat suatu perlombaan memang harus terukur dan lain-lain. Walaupun apapun yang terjadi waktu itu memang ikan bisa naik sih gitu. Ternyata beliau ini menunjukkan bahwa pemikiran saya salah. Terbukti kenapa saya bilang Mas David Jack ini baik dan peduli kepada temannya. Aku diajak masuk TV. Mata Pancing dan Mancing Mania. Jadi seburuk apa pemikiran saya waktu itu, akhirnya saya sempat dalam hati saya itu ngomong ini, Mas David Jack, aku minta maaf ya waktu itu sempat berpikir kurang ajar sampai ini. Tapi ternyata beliau ini baik orangnya. Peduli dengan temannya. Aku diajak masuk TV 2 kali lagi gitu kan. Dan sejak saat itu saya tidak pernah terpikir apa-apa. Beliau memang senang berteman, senang berkomunitas dan sangat terbuka orangnya. Gitu. Jadi waktu itu kalau saya bilang minta maaf dalam hati, hari ini saya minta maaf langsung Mas. Saya maafkan. Clear ya? Clear, jadi nggak ada masalah lagi ya? Salah olahraga. Salah olahraga. Nah itu cuman sekedar sekedar ya apa yang pernah terjadi dalam hati saya sekarang saya ungkapkan. Dan beliau kepribadiannya menarik sekali, terbuka dan mau membagi ilmunya. Sekarang aku cerita nano lagi. Dari sekian tahun Anda melakukan perjalanan fishing trip dan lain-lain, adakah cerita-cerita lucu atau unik yang bisa dibagi kepada teman-teman? Dari mana dulu nih? Tadi tentang ini Gerajakan tadi ya. Dari Gerajakan. Atau adakah cerita-cerita yang dari asik? Gerajakan itu asiknya itu ikannya semuanya on target. On target. Jadi kalau kita ngurusin pihak media ya, pihak media berangkat dari pusat yaitu di Jakarta ke suatu tempat, entah itu 4 hari 3 malam atau 6 hari 5 malam. Mereka punya target berapa episode. Oh gitu. Dan mau tidak mau sebagai komunitas pemancing yang diharapkan dengan mereka ini kan kita dapat strike. Namanya juga entertain ya. Untuk kebutuhan tayang. Untuk kebutuhan tayang. Jadi kita diwajibkan paling tidak harus dapat strike-nya sekian. Jadi ada ketentuan. Nah saat itu kita bukan lagi strike gitu aja, 1-2 ekor, tapi kita pesta strike. Pertama kali kita pesta strike. Jadi di momen itu, momen perdana kita dengan MP, dengan saat itu kan kita dengan Patriot Set dari teman-teman Patriot Fishing tim Indonesia ya. Jadi saya dibantu sama di situ nanti ada Monster GT juga kan. Itu awalnya kita buat settingan itu untuk strike, amberjack-nya dapet, doginya dapet, sampai akhirnya kita buat seolah-olah kita bakarannya di situ. Jadi habis hasilnya strike di mana nanti kita setting sedemikian rupa apa yang jadi hasil itu tadi kita bisa makan sama-sama. Ini spot Gerajakan ya? Spot Gerajakan pertama kali. Jadi kita turun 4 perahu di satu spot itu semuanya strike. 1 perahu 3 angler. 1 perahu ada yang 4 angler semuanya strike semua. Berarti spesiesnya juga bagus ya? Atau saat itu gila banget. Lagi awalnya kan? Apa istilah itu lagi semua spesies lagi ada di situ? Targetnya saat itu amberjack sama dogi. Karena sebelumnya kita wartakan ke mereka kalau dogi sama AJ amberjack ini lagi rame. Lagi rame di spot itu? Di spot itu. Jadi timnya dari Jakarta, MP ini awalnya langsung masuk. Dan malah terbukti semua? Dan terbukti, malah kita dapat bonusnya ikan kurisi saat itu.
Oh, dapat kurisi. Ada dapat kurisi atau ruby sniper. Ya udah, kita buat strike, kita dapat makan-makan juga di situ. Rame acaranya, rame banget. Seru. Itu perdana kali. Akhirnya itu merembet ke beberapa. Ya, merembet MP minta liputan lagi ke daerah-daerah tertentu sampai akhirnya sempat saya aturkan di Nangalili. Yang terakhir kan sama MP di Nangalili dari Sumba. Saya eksplor Sumba dulu 6 hari 5 malam, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur. Itu kita 6 hari 5 malam di laut. Saat itu kita mau cari spot untuk popping sama jigging untuk MP. Kemudian liputan ya alhamdulillah liputannya juga berhasil on target, malah waktu itu kita 4 episode. 4 episode ya? Episode 4. Terus kemudian selesai itu mereka minta lagi di Nangalili, daerah saya di Lembor, Nusa Tenggara Timur, juga 4 episode. Sampean kalau lagi ekspor gitu sapa sing bandani? Bondo dewe apa ono sing bandani? dari bos sih. Saya ada bos itu yang ngatur saya untuk berangkat kapan, maunya saya kapan. Ya saya mau ke sananya kan saya lihat dulu, saya punya teman di Flores ini kan untuk informasi. Bro, lagi musim apa ini? Angin apa enggak nih? Dari gitu. bos. Dari bos. Bos kerjaan apa bos mancing? Nggak ada kaitannya sih sebetulnya. Bos itu murni bos yang saya ngomong bos ini sebetulnya temen. Tapi teman saya ini dia putra mahkota di Flores itu, dia punya ada kerjaannya sebagai SPBU, dia ada toko, ada agen minyak tanah, dia ada hotel gitu kan. Akhirnya dari kedekatan saya sama beliau ini seolah-olah kan teman jadi sahabat, jadi seperti kakak adik. Akhirnya tetap saya panggil bos karena dimanapun saya berada kadang saya bos saya mau ke Flores, dia yang biayai semua. Itu kan tadi kan kaitannya dengan kerjaan-kerjaan dia atau dan lain-lain. Terus dengan mancing apa? Kok mau? Bos saya support. Bos saya semua yang saya lakukan di hal mancing dia selalu support saya. Oh gitu. Karena bagi dia, toh juga dia suka ikan laut. Walaupun dia nggak suka ikan, nggak suka mancing, tapi dia suka ikan. Iya. Kalau di orang-orang luar pulau, semua olahan hasil laut ikan ini top banget kalau suruh. Baik dia dibuat kuah asam, dibuat gorengan, sambal-sambalnya luar biasa. Luar biasa ya. Mantep. Ini sedikit saya mau konfrontir. Artinya sejauh beliau ngomong ini kan luar pulau. Jadi kurang suka dengan mengeksplor daerahnya sendiri. Artinya itu Jawa Timur. Pernahkah melakukan ekspor ke Jawa Timur? Jawa Timur itu nggak perlu diekspor, Mas. Terus? Saya punya teman-teman hebat-hebat di Jawa Timur. Contohnya begini, saya datang ke Pamekasan di Madura, atau saya datang ke Sepuluh Madura. Saya kan nggak perlu dieksplor. Iya, saya mau mancing besok. Tanggal berapa? Tanggal 1 ibaratnya kayak gitu. Sama siapa ini? Baik ada Muklis kan di situ kan. Terus kemudian ada Safe di Pamekasan. Saya nggak mungkin ngatur tripnya mereka. Oh, gitu. Mas, aku besok mau mancing. Sama siapa? 4 orang. Ya udah datang jam segini. Saya diem tidur aja bangun sudah bisa langsung dapat spotnya kok. Ngapain saya juga harus ngatur-ngatur mereka explore. Pinter ngeles. Saya nggak pernah ngatur nelayan soalnya. Gitu ya. Jadi datang keberuntungannya kita di Jawa? di Jawa Timur atau Surabaya dan sekitarnya itu kan untuk spot jigging sudah ada jelas di sekitar rig ataupun di kapal kerem dan lain-lain. Betul, di luar rignya, ya. Semuanya tersedia. Jawa Timur hebat-hebat. Hebat spotnya, juga hebat kapten-kaptennya. Ya, kaptennya. Jadi kita nggak perlu eksplor lagi, sudah kita ngikut apa kata kapten. Yang penting kita tinggal strike, tergantung rezeki. Sebenarnya sih kalau saya boleh ngomong sih, di luar yang biasa kita kunjungin itu kan sebenarnya masih ada. Betul. Cuman dengan yang sudah ada ini rasanya ya masih melimpah ya. Apalagi 10 itu sing jenenge tengiri gak ono enteke. Betul, sampai sekarang. Ya? Sampai sekarang. Nggak ada habisnya ya. Kalau dibilang kadang-kadang spesies tengiri ini kan musiman enggak, di 10 ya selalu ada walaupun berkurang gitu. Ya, volume red strike-nya agak memang enggak seperti dulu kalau waktu dibilang zaman-zaman musim tengiri kan ya, gitu. Oke. Lagi-lagi beliau beruntung kalau menurut saya. Jadi mempunyai teman-teman yang mensupport sampai mancingnya kayak ala sultan kayak sekarang bilang luar pulau, sedangkan kita ini kepingin ngelihat, strike segitu rek di Raja Ampat, apalagi tadi? Ya, di Sumba dan Nusa lain-lain. Tenggara Timur, betul. Gitu ya.
rasanya kok cek enak ya uripmu Mas. Kayak urip songo sama niku. Iya. Ning ndi-ndi ngono yo. Jadi mancingnya luar pulau melimpah, pindah dan lain-lain kayak duitnya gak ono serine ya. Betul, betul. Iya kan? Orang selalu bilang begitu sih. Cuman enggak juga Mas, jangan ketipu dengan hal-hal yang kita berbau luar pulau itu harus wah gitu kan. Jadi gini Mas Ir, ibaratnya ada temen ini yang bisa mengcover semua sebetulnya. Karena mungkin dia punya pekerjaan yang menunjang. Jadi kalau kita ini berangkatnya anggap 5 orang. Tapi satu teman itu bisa mengcover 2. Jadi yang bayar cuma 3 orang aja untuk jadi 5. Udah jadi 5. Nah, contohnya begini, saya kan pernah ditelepon sama namanya Om Adia Semarang. Dia nelpon saya untuk diajak ke Raja Ampat. Bro, saya ditunjukin ini telepon sampean dari Matias Surabaya sama Tomo. Ya. Terus oh iya, siapa ini Pak? Namanya Om Adia. Om Adia bilang, "Ayo ikutlah ke Raja Ampat, eksplor di sana." Waduh. Saat itu saya namanya juga belum pernah ke Raja Ampat. Iya. Oh, tantangannya Saya, iya, saya nggak ada ngomong besok-besok. Saya siap Om, saya bilang gitu. Akhirnya Om Adia ngomong tanggal berapa berangkatnya ditentuin, kita ketemunya di Makassar ya. Ya udah saya berangkat. Saya punya teman hebat itu gini. Bro, tolong isutkan saya tiket, bookingin tiket ke Makassar jam 10 malam besok ya. Oke. Teman saya ini saking hebatnya teman saya ini, dia kasihin saya tiket bookingnya bukan jam 10 malam besok, tapi besok jam 10 pagi. Terus? Ya saya kan bambung di Makassar. Tapi untungnya lagi saya punya temen angler lain, orang Makassar juga. Dia yang datang, dia support saya, jemput saya. Maaf kata nih, dia ngasih fasilitas hotel saya sampai akhirnya saya bisa bermalam ibaratnya gitu di Makassar. Sembari nunggu jam 2 pagi. Karena perjalanan ke Sorong saat itu kan harus jam 2 kan, lewat Makassar itu kan jam 2 jam 3 pagi. Daripada saya di sini bambu ngapel nggak tahu, untung ada temen lagi. Dijemput lah, saya sampai ke pantai yang di Losari itu, makan di situ semuanya, sambil nunggu malam. Ya tetap masih beruntung gitu loh. Nah, akhirnya ketemu sama Om Adia sama Bang Denny Jakarta, CAC. Kita ngobrol di situ, jam 6 pagi kita sudah di Sorong. Nah, dan tiketnya pun juga murah saat itu. Jadi berangkat dari Makassar ke Sorong, transit kan di Makassar ya. Pulangnya dari Sorong langsung bisa direct Surabaya. Bang Denny di Jakarta dari Sorong ya. Dari Sorongnya langsung ke Semarang, Om Adia. Jadi kita langsung direct. PP 2,5 juta Mas. Murah waktu itu ya. Murah banget. Loh, pertanyaannya kan gini. Terus biaya hidupnya di sana di mana, Iya, Mas? itu mau saya tanya tadi. Saya langsung jawab aja, nggak usah ditanya. Biar seru kan, biar balik-balik. Akhirnya dari jual ikan. Jadi teman-teman di sana itu, saya tinggal di Wayak. Wayak itu kampung nelayan yang paling ujung dekat dengan perbatasan Filipina. Jadi habis Wayak, kemudian kampung Waisai namanya, itu ada pulau satu namanya Pulau Sayang. Pulau Kasih Sayang gitu ya. Itu sudah perbatasannya Filipina. Lepas lagi kita udah Filipina. Oh gitu. Tapi karena jujur aja saya masih cinta Indonesia. Saya tetap aja di Indonesia gitu loh. Cuman mancingnya saat itu di perbatasan aja Perbatasan. sih. Melimpah waktu itu ya? Sangat melimpah. Kita lupa diri. Kita seharusnya jigging, tapi karena keasikan popping, lempar one shoot, one kill. Semua tempat dapat. Kita dapat. Walaupun jigging nggak gede-gede lah, paling 15, 20, 25 kilo. Tapi ratingnya banyak? Banyak banget. Jadi ya itulah yang buat biaya kita untuk ke kampung yang kita namanya kampung Waisai itu, kita mau makan di situ, kita untuk apapun dari hasil ikan itu tadi. Dijual paling enggak untuk biaya hidup untuk sana. biaya hidup di sana. Jadi anggap malah orang sana yang berterima kasih kan gitu. Nggak pernah dapetin ikan sebanyak itu pada sekali berangkat. Biasanya mereka pakai apa? Mereka pakai bulu. Oh, pakai bulu. Pakai bulu, bawahnya itu kan kita kalau pakai pemberat kan dari timah biasanya ya. Mereka tidak, mereka pakai kerikil, batu kecil. Batu kecil lah. Nah, batu kecil diikat di bawah, dikasih bulu-bulu di atasnya mata kail. Mereka turunkan di bawah sampai dasar. Kemudian mereka tinggal lempar gitu aja, kita mainkan. Kan lepas tuh kerikilnya tuh, batu itu lepas jadi tinggal bulu-bulu aja yang jalan. Ya udah, pasti disamberikan. Paling sampai 2-3 kerikil aja. Oh, jadi gitu di perahunya mereka ini selalu pakai itu. Sedangkan kita kan pakai jigging, alat yang lebih canggih lah ibaratnya ya. Jadi red strike-nya luar biasa lebih banyak kita. Oke. Begitu. Sehingga Seru. mereka mungkin mulai terbuka matanya bahwa mancing dengan cara ini bisa lebih banyak dapatnya gitu. Ya, akhirnya kita pulang itu dengan berangkat 20 kilo gitu kan. Pulangnya cuma
dapat cuma 12 kilo yang kita bawa. Terus pertanyaannya kemana yang 8 kilo ya kita kasihkan ke mereka itu tadi gitu loh. Jadi ini pulang buat souvenir, ini pulang buat souvenir. Ringan jadi beban itu. Metal jig ditinggal. Metal jignya, hooknya, jersey-nya juga. Jersey juga. Jadi kita bawa 15. Ya alhamdulillah kita pulang bawa 3. Souvenir mas. Souvenir. Makanya beratnya koper kita berangkat, ringannya koper kita pulang. Oh ya gitu-gitu ya. Karena ditinggalin buat souvenir. Ya minimal sebagai apa ya, tanda jasa lah atau istilah. Ya, padahal sudah kita kasih tanda jasa loh. GT-nya dapat. Oh ya dapat. Iya kan? Kita cuma tukernya sama sayur, sama rokok saat itu. Hanya itu. Tapi seru. Seru ya. Ya setidaknya kita tinggal nama lah di sana. Ya. Tinggal kebaikan, kita tinggal sebuah manfaat. Manfaat di sana. Oke, sekarang begini. Saya 2-3 minggu terakhir, ya sedikit-sedikit tak liatin YouTube-nya sampean. Terima kasih ya. Tak liatin, oh iya asik gitu kan ya. Tapi ada satu titik di mana aku gatel pingin nanya. Nah ini dia. Ada di situ dengan gayanya salam olahraga gitu kan. Slogan ya. Iya. Asik. Tapi dasaran. Ya. Nih. Gak turun takhta sampean. Ya itu yang seru ya mau dibahas itu seru. Iya. Mau saya ceritain atau mau saya jawab langsung nih? Artinya begini, orang sudah sekeren Anda yang wah jigging, popping dan lain-lain kok tiba-tiba dasaran ini maksudnya piye? Atau ya boleh dijawab secara adat atau secara apa silakan. Jadi gini, orang pemikirannya dasaran itu kayak seperti saya all around mas. All mau around, mancing ya. model trolling pun bisa. Saya pun mau juga mancing dasaran. Baramundi aja yang dengan pendek sungai kedalamannya cuma 3 meter aja saya pakai dasaran saya masih mau kok. Ngeles. Tapi beneran serius loh. Gini, saya selalu mengatakan asli sok bijak ini. saya mengatakan begini, kenapa sih saya kasih temanya itu bottom fishing rasa jigging ya? Aku eling ya. Kita di 10 Madura dengan kedalaman di atas 30 meter. Ya. Kemudian saya bawa teman-teman ini ke Jember. Ya. Dengan kedalamannya di atas 70 meter. Oke. Dengan umpan ikan lemuru dengan pemberat di bawah kan keren kan ya. Ya. Anggap aja namanya bottom fishing kan gitu. Dengan kecepatan kita ini menurunkan metal jig dengan kecepatan sama dengan beratnya timbel itu tadi. Turun dengan umpan. Ya. Sama-sama saling nunggunya kan gitu. Ya. Tapi kalau jigging kan nggak nunggu, kita ngocok aja sampai dapat ikan. Benar. Sama aja dengan kita dasaran kan nunggu gini aja. Ya. Tapi selain dalam ikannya pun juga sama dengan jigging loh mas. Memang sih ya. Belum pernah tahu kan? Ayo ke Jember mas kalau nggak percaya. Iya, Jember ya, suruh ke Jember. Jadi kedalaman itu tadilah yang mempengaruhi kita. Kenapa sih kita dapat momennya dasaran tapi bisa strike-nya jigging seolah-olah gitu. Karena kita olahraga, ikannya pun jumbo-jumbo semua. Dan di Jember yang kita datengin dengan bottom fishing itu nggak semuanya tempat. Oh nggak semua. Nggak semua, kedalamannya minim 70 meter sampai di 100 meter. Sehingga naiknya itu luar biasa. Naiknya luar biasa dengan ikannya yang powerful, juga liar ya pastinya. Terus kemudian yang saya bawa beberapa waktu ini orang-orang di atas 55 tahun mas. Oh. Contohnya Abah Syukur, itu 58, Pak Andi 56. Ya. Dengan kualitas mereka, tapi mereka masih mampu. Masih mampu dan mau ya. Gila, ini kayak rasanya kayak jigging aku mas tariannya ya. Kalau kita mau pemberatnya kita bisa beli, semuanya kita bisa beli. Tapi pada saat kita strike itu nggak bisa kita beli di toko. Iya. Apik ngeles ya. Tapi seru. Mohon maaf, sebenarnya bukan mendiskreditkan salah satu teknik mancing. Ya. Cuman saya nggoda beliau aja. Orang sekeren ini kok mau bottom gitu loh. Gitu. Tapi untungnya beliau jawabnya ya masih bijak gitu loh. Selamat sampai. Untung. Ya masih untung saya. Oke. Mas Imret nggak kepingin mas? Ya kepingin sebenarnya, kepingin yang bottom fishing rasa jigging ya? Bottom fishing rasa jigging ya. Kepingin berarti kan? Memang berangkatin niatnya nggawa timbel sing akeh gitu ya? Oh nggak banyak? Nggak banyak? Nggak banyak. Yang penting kita jangan sampai kecantol. Kalau kecantolnya itu nanti di karang itu banyak ya, sama harus bawa banyak.
Ya memang resikonya kan seperti itu. Nah, makanya jangan banyak-banyak. Jadi kita ngomongnya bawa timbel aja. Kalau timbel kita aja. bawa timbel banyak, yang di Jember tahu, orang itu bawa banyak timbel, kita cantolin aja kan gitu kan. Oh, gitu. Jadi jangan ngomongin itu. Tekniknya gitu ya. Tekniknya supaya kita nggak banyak-banyak nyantol, Mas. Jadi ditoto. Ditata. Apa jenenge parkirnya mereka juga. Jadi saya bawanya dikit aja, jadi nyantolnya biar dikit kan gitu. Tapi dalam hati jangan sampai tahu gini kan bawa banyak kan nanti di sana dicantolin. Sekarang, sorry, tadi itu kan cerita tentang gerajakan. Sebenarnya kalau di Mas David Jack sendiri, spot yang paling ngangeni atau spot andalan Anda itu di mana? Nomor 1 saya tetap di Flores. Flores ya. Flores. Karena Flores itu bagi saya sudah seperti rumah kedua. sudah seperti rumah kedua. Saya di Flores ini eksplor di sana beberapa waktu itu kan lama ya. Saya dapat hasilnya pada saat saya ulang tahun ke-40 tahun. Oh. Di 40 tahun usia saya, sekarang saya 44, ya dianggap aja lah 27 ya. Masih muda. Jadi saat saya mancing di Flores, besok saya ulang tahun tanggal 27. Hari ini saya mancing pagi itu jam 8 pagi saya sudah di spot, saya sudah ngocok. Itu saya dapat momen, dapat GT terbesar tuh. Berapa waktu itu? Saat itu kita timbang pakai timbangan di Flores, nggak ada timbangan digital dan saya nggak bawa. Saya orangnya bukan penimbang ikan sih saya, karena angler ya, bukan angler. tengkulak. Jadi ditimbang sama teman-teman di pasar, di pasar, mau kita jual kiloan. Timbangan yang gini-gini tuh ya? Bukan. Yang ada maju mundur itu ya? Kuningan. Kuningan. Yang kuningan itu ditimbang di situ 53,5. 53,5. 5. Luar biasa. Saya dapat Sempat ngukur panjangnya nggak? 167. 167. 167. Panjang ujung. Jadi itu ada di YouTube saya ada, di IG saya juga ada. Bisa buka nanti. Dan hari keduanya pas saya ulang tahun yang hari kedua tanggal 27 persis saya dapat 44,2 kalau nggak salah seingat saya itu. Dan semuanya dijadikan sama teman saya. Artinya dijadikan? Uang. Oh, dijadiin uang. Kan kalau saya murni saya pengen mancing dapat poin, dapat video, dapat foto saya udah bahagia. Tapi yang saya ajak ini kan juga harus ketiban rezeki juga kan gitu. Kan nggak mungkin saya ketiban ikan Mas, ya, ketiban rezekinya kan gitu. Ketiban rezekinya. Nah, akhirnya sama dia dijual, hasilnya buat dia. Saat itu kalau kita mau agak sombong gitu ya, kita jual per kilo. Tapi saya nggak kepingin jual per kilo. Kalau di Flores timbangannya di sana jual per ekor. Oh, ngitungnya ekor. Per ekor. Cuman kita sembari kita membagi rezeki kepada mereka, mereka juga akan aku harus dapat untung juga kan ya, gitu. Pastilah. Sama mereka di boge. Di boge itu ikan yang 1 ekor itu tadi dipotong 2 jari. Maksudnya? Dipotong-potong dijual per 2 jari ini tadi. Per slice namanya gitu ya? ikan boge. Ikan boge. Dan biasanya dikeliling itu di satu kampung itu keliling kampung ikan boge. Ikan yang sudah dipotong-potong tadi itu. 20 ribuan. Satu iris ini 20 ribuan. Jadi itu belum diasap ya berarti ya? Oh belum, masih mentah. Langsung mentahan gitu ya? Tapi segar ya. Nah itu sudah langsung dikelilingin. Aduh paling nggak sampai siang udah selesai. Habis. Karena ikan GT atau orang sana bilang pui. Apalagi sudah pui mere. Itu pui yang besar sekali itu dagingnya pasti enak. Ikan kue itu. Berbanding terbalik dengan apa yang saya tahu sejauh ini. Yang Mas Tirta tahu? Katanya ikan di atas 5 kilo GT kurang hampa, sepo jare wong Jawa. Kalau orang di sini bilang seperti itu boleh, karena setiap daerah kadang itu punya cara masaknya berbeda. Cara masak ya. Ya, kalau di Flores sudah hampir pesisir, semua orang-orang pesisir walaupun ikan tua, ikan di atas 10 kilo, 20, tapi ngolahnya mereka yang pintar. Pintar ya. Pintar banget. Sambal-sambalnya pun juga oke. Memang itulah kekayaan Indonesia ya. Artinya Indonesia kaya, punya cara. Betul. Resep bagaimana cara untuk ngolah ikan Ngolahnya laut, ikan yang seperti ini, ikan pui ya. GT itu tadi diolah model kayak gini, harus diasap seperti ini, digoreng model kayak gini. Mereka bisa ngerti. Dan yang paling enak tetap kurisi. Ruby snapper kalau orang luar pulau itu ngolahnya, apalagi kepalanya dibuat sup. Enak ya? Top ya? Top banget. Oke, sekarang tackle andalanmu apa Mas, yang sekarang?
Atau ya yang paling diandalkan lah, yang punya apa ya? nilai-nilai histori yang paling oke. Semua tackle saya punya historis, Mas. Wis. Kalau dulu, ya beneran. Gini, kalau dulu saat saya ngajar ikan GT itu saya pakai jangkis jig PE 1 2 Jangkis jig, oke. 1 2,5. Saya pakai pirantinya jangkis jig, OH saya pakai Accurate 400, saya pakai PE 2-nya Piranha. Keren banget Piranha. Iya, udah. Bukan Sultan loh, tapi keren. Itu saya bisa ngangkat 2 ekor itu sambil saya ngangkat yang lain-lain lah, seperti tracer itu udah biasa. PE2, PE 2. Piranha. Iya. Saat Oke. itu. Terus kemudian seiringnya waktu, tetap saat ini kan saya sama temen namanya Ko Wewe atau Riwin Homan orang Surabaya, saya didaulat untuk megang Restafine. Restafine, oke. Ya, Restafine ini yang sampai sekarang saya masih tetap nyaman karena gini. Berawal saya mancing pertama saya dengan teknik handline, kemudian saya punya rail, saya pakai rail, kemudian saya kepingin belajar OH, saya pakai OH. Saya kok kepingin belajar lagi rail ya. Iya. Nah, akhirnya saya didaulat untuk megang ambasador ya sebagai promonya Restafine. Restafine. Ini salah satu produk road dari Jepang, custom sendiri. Raw materialnya Jepang, dibawa ke sini. Tidak, semuanya dari Jepang kita langsung bawa sini tinggal buat main langsung. Jadi sudah dibuat di sana, di-assembling di sana, di Iya. sini sudah jadi. Betul. Jadi semua yang buat Restafine ini bukan pabrikan, jadi dibuat sama manusia secara builder gitu ya? manual, road builder. Dan kita datangkan, tinggal kita minta yang tipe apa, ada master blade, kemudian di situ nanti ada sea conduction, ada kemudian sakotan, macam-macam. Nama-namanya ya Jepang juga ya, Jepang semuanya. gitu ya. Tipe apa, berapa PE berapa kan gitu. Semuanya ada yang medium fast, kemudian ada yang fast liftingnya. Kalau yang fast itu ujungnya aja sih. Fast Yang kalau, snapper. fast snapper, kemudian ada yang medium fast sampai tengah. Kalau yang saya pakai ini yang PE 34 master blade. Medium heavy. Medium heavy pasti. Nah, delok modelnya YouTube kemarin tuh yang di ujung perahu sampai mau munyer-munyer, ini medium heavy ini. Pasti, saya suka. Berarti itu modelnya kalau orang mau beli, komunikasi dulu baru dibikinin? Atau sudah ada stok? Ada, Ko BB sudah ada stok beberapa. Jadi beberapa tipe itu tadi, Restafine itu yang di rumahnya dia dibuat stok, kemudian orang mau PE berapa. Kalau mau PE yang ini loh ada videonya. Paling tidak dia ada gambaran. Oh, pernah ada narik ikannya seperti ini lengkungnya. Dan kadang orang begini, Mas. Aku punya stick mahal karena maaf punya nama nih. Ya. Tapi orang terlalu kadang identiknya begini, salah kaprah. Ya, ya. Power rod dengan lifting rod itu berbeda. Beda, jelas. Ya, kalau power jelas rod itu punya tekanan kalau ditarik dari bawah. Ya, dari bawah. Tapi kalau lifting dia bisa membantu ke atas. Bantuan, kemampuan untuk menaikkan. Dan itu tidak digoyang, Mas. Dalam pengertian kita kocok ini tidak, kita diamkan Diam, aja. nunggu ikan ngendur mungkin ya. Betul. Saat ikan ngendur rod itu bagaimana? Itu lifting. Tidak semuanya brand yang bermerek punya lifting power. Saya setuju itu. Saya pernah membuktikan soalnya. Dan saya buktikan semuanya di Restafine. Ada semua ya. Ya. Dia punya lift up ya, punya daya Semua. lift up. Saya tidak, karena saya tidak mau saya jelek-jelekin pabrik lain, bukan. Dalam pengertian bukan berarti saya juga harus dengan Resta, tidak. Karena harganya Resta juga lumayan. Itu saya mau tanya tadi itu. Artinya itu memang Restafine ini kalau boleh dibilang karena asalnya dari Jepang gitu kan, yang Jepang terkenal dengan para pembuatnya atau makernya yang tradisional ya. Betul. Yang orangnya itu teliti-teliti dan itu kan. Aku membayangin pasti mahal tuh ya. Kisarannya di berapa harganya? Kalau untuk Resta yang saat itu saya pegang 10.400, ya maaf kita ngomong nominal. Kalau yang sekarang begitu pandemi terus ada yang mahal dipajak juga, akhirnya yang Resta yang baru untuk slow jigging itu 14. 14-an segitu. Ini yang ada di sini nih. Restafine. Yang di sini ada ya nih ya. Ini Restafine. Ya. Dan Resta ini sendiri, dia nggak ada kesan mewahnya sih sebetulnya. Tampilannya sederhana. Sangat sederhana sekali dengan kualitas harga segitu loh ya. Ini yang selalu saya pegang. Terakhir saya ngajar hiu, black tip. Tapi nggak saya upload sih. Oke. Mungkin orang juga bisa tertipu lah dengan omongannya Mas Jack gitu. Iya. Mas ngene tok Mas regane sakmono gitu kan ya. Betul. Tapi lagi-lagi memang kita harus tahu
dari mana barang ini berasal gitu kan. Siapa yang Kualitas. buat, kualitas dan lain-lain. Tentang kualitas sekarang. Mungkin punya apa ya? Ciri khas apa yang untuk mengetahui oh ini kualitas bagus, karena beberapa tayangan saya sebelumnya juga membahas tentang road gitu kan. Kualitas black mungkin belum terlalu dalam sih, tapi Oke. yang jelas gimana sih kita itu menentuk atau mengetahui bahwa oh ini memang barang bagus. Setahu Mas David cek gimana Mas? Kalau saya mengetahui brand sebuah barang atau road yang sekiranya bagi saya sudah bermerek, kalau tanpa saya pegang sendiri untuk setrek saat itu, saya nggak akan pernah bisa ngomong. Iya, benar. Karena saya ngomong begini dalam pengertian, Mas yang ini nomor 1, Mas ini bagus karena barangnya mahal dan saya percaya, tapi saya nggak bakal beli Mas. Kita pegang bahwa Dulu, saya buktikan mau coba dulu dipakai strike. bagaimana hal. Kalau andai kata suatu ketika saya patahkan itu, ya kan dengan ikan ya, saya dengan kompensasinya harus bagaimana? Saya ganti atau enggak? Berarti kualitas barang sampean bagaimana? Saya baru bisa ngomong. Oh, iya. Itu kalau saya pribadi begitu. Ini tepat sekali. Terus terang aja sebenarnya tadi saya mau jebak, teman ternyata beliau ini nggak gampang dijebak. Karena menurut saya susah. Kita mau ngomong baik gimana? Iya. Ya tak lihat, ya biasa aja, ya kayak gini nih. Betul. Tapi pengalaman lah yang menunjukkan bahwa beliau bisa memberikan jawaban yang tepat sekali. Mahal, medium ataupun murah, kalau tidak dibuktikan di lapangan, dipakai ngangkat ikan gede, baru itulah jawabannya menurut saya, gitu kan? Betul. Nah, ataupun yang disampaikan Mas Jack tadi. Itu untuk road. Kalau untuk rail dan lain-lain, apa yang Untuk rail? andalan Mas David Untuk Jack? rel saya nggak pernah punya namanya rel mahal Mas. Maksudnya? Rel mahal itu bagi saya hanya sebatas nominal. Karena gitu. saya sendiri jujur nggak pernah mampu untuk beli rel mahal. Mahalmu piro to lek menurut sampean iku? Saya mahalnya mentok 2 juta Mas. Dengan 2 juta yang ini aja deh Mas. Semuanya karena saya pecintanya spin fisher Mas. Iya podo. Saya pecinta spin fisher. Iya. Orang bilang sejuta umat lah ini relnya yang model murah dan lain-lain. Orang mau ngomong terserah. Gitu ya. Tapi saya nyaman Mas dengan ini. Ini yang spin fisher versi 6, yang 5.500. Ini yang menemani saya beberapa waktu ini dapetin momen, maaf kadang hiu, GT atau apa dengan saya sambungkan ke tandemkan dengan master blade-nya Restaven, ini yang terbaik. Orang bilangnya rel badak. Rel badak. Nah. Jadi teman-teman jangan kecil hati. Karena mungkin tackle kita tidak semewah milik para angler sultan. Ya. Ini membuktikan bahwa beliau dengan pengalaman, keyakinan, Iya. mungkin Jam terbang. skill, membuktikan bahwa sebenarnya pabrikan juga mikirin dengan spek yang segini aja ditunjang dengan man behind, ya kan? Pasti. Itu bisa naik. Ya. Nggak harus mahal. Ini terbukti. Ya, dan jangan pernah kita drag mati. Oh, Banyak orang ngomong dragan mati nanti isa ini. Bagi saya konyol Mas. Nggak usah di drag mati, kapasitas setiap orang buat ini pabrikan. Ya. Dia punya maksimal drag. ya maksimal drag. Ya. Nggak usah dimatikan aja, dia tetap akan jalan kok. Kalau ikannya betul-betul di luar, istilahnya di luar size, Overweight. overweight. Dia akan keluar sendiri. Tinggal kita bagaimana cara ngolahnya aja, tergantung kita. Kapan waktunya ikan harus berhenti. Kapan waktunya ini ikannya, wah bukan ikan ini kapal selam Mas. Ya apa tetap harus putus. Harus putus. Ya, itu be wise aja. Jadi jangan pernah sekalipun apapun matikan drag. Aku pernah. Tapi konyol kan? Untungnya waktu itu ya tetap keluar. Apa namanya, drag mati, kek mati. Ini tetap keluar. Pada akhirnya saya putuskan tak pedot PE ku. Karena mungkin ini sudah bukan musuh. Ya. Sudah bukan lawannya. Betul. Artinya saya harus berpikir gini. Pilih alatku rusak atau hilang BE. Betul. Kan mending hilang BE. Betul. Udah potong. Tapi artinya memang tak drag mati itu masih keluar. Berarti kan sudah di luar kemampuan ini. Betul. Kan? Tak Betul. putus sama saya. Ya itu, be wise itu tadi. Ya, saya ya. bilang, yang bisa tahu siapa, bukan teman. Ya, Yang di sekitar kita ngomong, weh bro ini gini nih. Nggak bisa. Yang pegang stick kita, yang tahu kualitasnya kita.
Jadi mau nggak mau kita be wise itu tadi. Kapan waktunya kita harus matikan drug dalam pengertian maksimal ya. Tapi jangan pernah dimatikan seret. Karena kalau PE yang orang bilang meledos nantinya dan lain sebagainya, itu konyol. PE meledos tidaknya meledos itu bukan meledos karena PE tidak ada sumbunya, Mas. Tidak ada. Jadi cuman putus atau cuman ya istilahnya ya putus itu ya mungkin kata-kata yang bagus ya. Mungkin ada cacat sebelumnya bisa jadi. Gini, setiap orang gulung dari PE baru kemudian digulung ke rel itu susunan power ke spoolnya. Itu powernya kita saat gulung kan tidak selalu konsisten. Tidak sama. Ya. Dan lipatan seperti ini, lipatan yang di dalam ini kan tidak terus akan seimbang sama. Ada yang kenceng, ada yang kemudian lembek, ya kan. Itulah yang nantinya akan buat dia semakin ketat, semakin terus putus di situ. Akhirnya kita menyalahkan, wah ini PE-nya murahan, wah ini nggak bermerek. Jangan sampai seperti itu. Oke, kita lanjut. Tadi berhenti sebentar, merokok dulu. Lagi. Jadi kita terusin lagi. Ada yang terus terang masih saya simpan pertanyaannya, Mas David Jack, sebagai seorang YouTuber juga, di mana segmen Anda adalah fishing trip, ya, berarti strike adalah sifatnya wajib, Prioritas ya. prioritas. Gimana caranya supaya Anda itu selalu dapat momen strike? Adakah cara-cara khusus ataukah itu berdasarkan hanya keberuntungan Anda saja atau ada nasihat yang bisa kita tiru? Piye, Mas Jack? Gini, untuk ya memang saya saat ini masih ngurusin untuk fishing trip ya, Mas. Cuman sebelum saya berangkat trip, biasanya saya harus tahu dengan teman yang mau saya ajak trip ini kemana kan gitu. Kemudian saya hubungin kapten kapal. Cap ini lagi musim apa nih? Jiking makan nggak kan gitu. Oh, berarti mutlak musim tertentu apa. Kalau memang musimnya lagi ikan layur gitu kan nggak mungkin kita bawa metal jig. Habis banyak bro. Ya. Akhirnya, oh ini jikingnya makannya mulai siang, paginya nggak makan, ya udahlah. Kalau gitu saya coba-coba untuk umpan. Rata-rata kenapa sih saya selalu contohkan di Jember? Karena di Jember ini kompleks. Selatan, pasti selatan. Karena bisa untuk dipakai untuk lemuru, bisa untuk jigging. Bisa untuk jigging juga. Jadi kalau emang ikan makan siang atau makan pagi di sela-sela itu ikan nggak makan, kita coba-coba cari cara untuk caranya ikan strike. Dapat strike-nya ikan gitu kan, ikan makan kita dapat strike, oh baik lemuru bisa makan, metajik kita bisa makan. Jadi jangan punya pikiran yang sempit kita harus jigging, kalau nggak jigging nggak, nggak pernah punya saya pikiran seperti itu. Yang penting kapten melihat tamunya ini strike, saya ngajak tamu teman-teman ini juga dapat strike. Istrinya kita dapat senang dah. Dapat senang. Ya, kalau soal kebutuhan shoot tayangan terpenuhi. terpenuhi. Nah, kreativitas kita memang perlu. Di saat kita mensiasati, arusnya lagi kencang nih mas. Ini nggak mungkin saya pakai metal jig-nya 100 gram kan gitu. Saya harus pakai yang lebih berat. Tapi lebih berat pun modelnya jangan pakai daun. Kalau kita pakai daun dengan arus yang kencang ya konyol kan. Iya kan sama aja kita narik kapal karam kan gitu. Nggak nyampe-nyampe. Narik pun kesantol juga kayak kapal. Terus kemudian kalau pas waktu arusnya lagi agak enak, tapi ikan nggak makan gimana ya? Jigging kita udah hampir keringetnya segede jagung. Wah kita kocok nggak dapet. Ya coba-coba kita dapat dasaran nggak gitu kan. Harusnya lagi enak nih, jigging nggak makan. Coba-coba aja satu teman ini eksperimen. Bro kamu pakai umpan ya. Karena kita bawa nih, kita untuk prepare-nya kan kita bawa umpan. Jadi kita pakai umpan. Oh makan ya. Ngapain kita harus gengsi jigging kalau yang makan umpan lemuru, iya kan, ngoncar ataupun dasaran gitu ya. Kan kita pulang kan bukan bawa cerita mas. Iya. Kita pulang mesti bawa ikan kan gitu. Ya. Oh ceritanya tadi aku putus, ikan nggak makan, kasihan dong yang di rumah. Percuma kita nggak ada cerita. Artinya di sini yang disampaikan Mas David Jack ini, ya kita harus cerdas juga, gitu kan? Iya. Bukan berarti kita harus hanya jigging saja yang terlihat kayak keren, tapi kalau lewat ya cuman cerita aja. Ya gitu kadang kan. Orang gengsi kan harus jigging dapat ikannya baru dapat prestisius momen. Enggak juga sih.
Anda nggak kepancing tadi soalnya, saya pancing-pancing. Ternyata bisa juga ya. Karena hobi saya mancing loh. Nggak mudah kepancing. Gitu ya. Tapi tetap saya melihat Anda, Mas David ini cukup apa ya? Cukup lucky, cukup beruntung dalam jigging juga ya. Adakah tip khusus pada saat memulai jigging? Bagaimana menimbulkan, mendekatkan rasa supaya cepat strike, keyakinan kayaknya ya. Iya. Ada tip khusus. Kalau diomong tips khusus nggak ada sih, cuman kadang gini. Kita beli barang, contohnya kita beli metal jig ya, lure ya. Oke. Kalau kita maaf nggak punya uang, nggak mungkin beli dong. Ya. Nah, setelah kita beli, kita kan mesti milih. Ya. Kalau kita nggak pilih berarti kan kita bukannya nggak strike aja karena budget kita kurang kan gitu. Tapi kita percaya dengan apa yang kita beli, Mas. Ada merah, kuning, hijau, biru, silver dan lain sebagainya. Karena kita bawa uang lebih barangkali ya. Aku beli 2 dah. Oh ada lebihnya lagi mungkin kita beli 4. Kenapa kita beli dan kita pilih warna itu tadi? Ya. Karena kita percaya dengan lure. Ya. Dengan lure. Suatu ketika kita mancing, kan lure itu kita bawa nih sebagai bekal amunisi kan gitu. Kita bawa dengan sugestinya kita punya pemikiran begini, saya harus percayakan lure yang kita mau masukkan di air itu tadi, yang pasti kita harus tahu kondisi arusnya, kondisi warna airnya. Nah, kalau kita, awal airnya gelap nih, arusnya kenceng, nggak mungkin kita kasih warna hitam dong, kan gitu. Jadi mau nggak mau kita kasihin warna silver, siapa tahu kita uji coba berapa kali kocok dengan model, ada yang long stroke, ada yang di model speed, ada yang di model lagi nanti untuk slow. Gimana caranya kita bisa menyatu dengan lure itu, istilahnya dancing lure. Dancing lure. Jadi kita ya berjoget. Kita harus tahu iramanya kita dulu, karena di situ ada ritme. Caranya kita ngocok, mau pakai OH, mau pakai reel, tetap ada ritme. Dari situ nanti lure bisa jalan. Penting, itu paling penting. Setelah kita percaya sama lure, kita mencoba untuk tahu bagaimana kepercayaan kita ini disambut nggak dengan lure itu tadi, dengan sambaran ikan. Yeah. Kalau sudah dansa gitu di bawah ya nari-nari enak, pasti akan ikan makan. Jujur aja, ikan nggak punya tangan untuk melihat, nggak punya kaki untuk berjalan menghampiri lure. Yang dia mau apa? Mulut. Dia langsung samber. Karena keingintahuannya ikan juga gede kan. Apa yang gelap-gelap itu tadi kan ya, samber lah dia. Nah dari situlah kita bisa, saya harus begitu. Karena yakin dengan kita punya lure, kita tahu situasi kondisinya air laut, warnanya juga kita tahu. Selain itu juga pasti ada luck. Luck selalu kita bawa. Selain kita punya kepercayaan dalam pengertian aku percaya semua dengan piranti yang saya bawa, faktor luck juga menjanjikan sih. Gitu ya, faktor luck juga menjanjikan. Di samping yang disebutkan tadi, betul. Minimal dipenuhin dulu deh, gitu kan. Gitu ya. Jadi keyakinan, gitu kan, bagaimana kita membuat lure itu berdansa, betul, sehingga membuat predator itu tertarik untuk mendekati dan makan gitu ya. Betul. Terakhir juga dari luck faktor tadi. luck. Yang ngomong luck nggak bisa ya. Cuman kadang begini, di samping faktor luck, kalau kita cuman terima apa adanya dengan apa yang kita punya tanpa kita usaha dengan berbagai macam teknik, varian jenisnya metal jig juga warna. Kita nggak dapat apa-apa juga, Mas. Jadi jangan konotasikan kalau luck ini selalu beruntung, kalau saat pas beruntung ikan makan, pas beruntung kita yang dapat, pas enggak semuanya kita pas-pasin. Oh gitu. Nah, jadi ibarat luck itu begini, saat kita di momen yang tepat itu kita harus tahu bagaimana nelayan itu, kapten kapalnya tahu kondisinya ini di sini kedalaman sekian. Ya. Jangan kasih berat. Mungkin dikasihin 100 atau mungkin kalau arus enak kita kasih 60 turun ya kita turun. Ya kan gitu. Faktor luck yang saya maksud dalam pengertian luck saat kita ngambil umpan, saat kita bisa membuat umpan ini bagaimana menari sampai akhirnya dimakan ikan, itu prosesnya seperti itu. Jadi bukan saat pas makan aja kita disamber beruntung berarti, bukan itu, tapi prosesnya itu tadi. Benar. Yang jadi sebuah lucknya kita. Jadi anggap itu memang rezekinya kita saat kita percaya dengan lure itu tadi. Trust in lure. Ya. Kedua, kita nggak tidak bakal beruntung jika kita tidak melalui proses-proses tadi itu. Betul. Jika kita tidak ada upaya-upaya di tengah mungkin perubahan-perubahan yang terjadi pada saat
Iya. mancing gitu kan. Betul. Jadi kita juga nggak boleh monoton toh. Ya, Ada upaya, oh kayak gini kita harus ganti gini. Atau harus gini. punya eksperimen. Kita harus punya pemikiran, wah ini nggak makan ikan harus bagaimana. Kita bereksperimen dengan apa yang kita punyai. Bukan berarti kita memaksakan sebuah kehendak, tidak. Iya. Kita memaksakan keadaan supaya bagaimana kita menyingkapi sebuah keadaan itu supaya kita jadi smart. Oke. Smart fishing itu penting. Smart fishing. Smart fishing. Ya, Catat bro. ya. Karena gini, smart fishing dalam pengertian tidak monoton pada sebuah konotasi yang kita punya teknik itu aja. Oke. Tapi kita juga bervariasi, entah modelnya pakai umpan lah, kita harus pakai model menyingkapi arusnya bagaimana, itu yang saya anggap smart. Jadi nggak monoton kita harus di situ dengan teknik yang kita punya. Contohnya maaf, kadang slow ya slow, kita dengan slow gini aja. Tidak, tapi ada kalanya slow nggak makan tuh. Berubahlah. Berubah, kita mau Berubah. nggak mau kan gitu. Iramanya berubah, Iramanya ritmenya kita harus berubah. berubah. Walaupun yang kita pakai mungkin joran slow ya. Iya. Tapi kita kasihin pemberat yang lebih kecil, barangkali metal jignya berapa gram. Jangan 400, jangan 300. Konyol kan kalau kita seperti itu. Be wise aja. Be smart angler. Be smart angler. Catat lagi dulu. Itu seperti itu kalau bagi saya sih. Malam ini kita banyak dapat apa pelajaran nih. Kalau bottom fishing, adakah trik-trik khusus? Di mana dulu nih? Ya anggap di Jember atau di Gerajakan Bottom atau fishing. Gini nih, gini mas. Bottom fishing semua orang selalu identik dengan rangkaian Ya, satu atau dua mata kail. Satu dua mata kail. Ini saya coba ini mas. Oke. Apa ini? Ini kayak, ini orang bilangnya sih kili-kili mas. Oh ya. Cuman saya mencoba untuk berkreasi untuk sebuah ide sih kayak begini nih bisa dibuat untuk bottom fishing, Oke. juga bisa dibuat untuk sabiki. Kalau bottom fishing tanpa bulu-bulu, dia cuma mata kail, mau satu rangkaian begini, Oke. atau dengan tambahan. Tambahan kumisnya lagi gitu. Ya, ini ibaratnya contohnya aja sih. Ini ada dua nantinya. Oke. Jadi dua begini nih. Sini dikasih lagi. Jadi kembar nanti duanya seperti ini. Oh, satunya tadi. Oke ini. Kayak begini. Ini ada dua, satu lagi. Artinya ada kumis satu Ada lagi kumis kayak satu gini. lagi seperti ini dengan seperti ini. Berarti jaraknya agak tinggi gitu jaraknya. Ya, ada supaya mungkin dia enggak dikasih 2 jengkal atau 3 jengkal boleh. Yang penting dia supaya nggak bersinggungan. nggak bersinggungan. Betul. Oke. Ini pemberat. Ini bisa dipakai. Karena kenapa sih saya pakai model-model begini? Supaya itu lebih enak aja, dia nggak bakal gandeng. Kalau mau pakai live bait bisa, pakai ini dia muter terus soalnya nih. Oke. Tuh. Ini contohnya kayak begini nih. Dia muter terus. Ininya nggak bisa bersinggungan satu sama lain. Ini kalau mungkin pernah saya tahu kayaknya ada di toko pancing kayak dia model swivel, kok swivel? Kili-kili. Ya, kili-kili sama dengan swivel. Swivel yang T ya? Oh ya. Ya, yang Tapi T. kalau yang T dia rapuh. Ya, Karena benar. banyak singgungan pertigaannya ada Ya, di sini. pertigaannya. Ini kan Sambung. cuma satu cuma aja. satu. Diklep atas bawah, gulung gini jadi kuat sekali. Kuat. Dan ini biasanya saya pakai untuk ikan-ikan di atas 5 kilo sih kalau dapat. Oke. Dan masih oke dipakai lagi dan tidak berkarat mas. Ini stainless, Bahannya bagus, stainless. bagus. Nah, made in sendiri. Jadi nggak ada di ya? toko. Sempat ya bikin kayak gini? Sempet. Harus sempat maksudnya. Ya karena waktunya aja sih ada. Jadi iseng-iseng, jadi keisengan aja sih. Jadi ini untuk Ini untuk saya main terakhir di Gerajakan ini. Ini saya di Gerajakan main pakai sabiki dengan itu pakai bawahnya ini hook saya pakai asis. untuk sebetulnya ini pakai asis. Saya bisa pakai 1 atau 2 asis. Saya pakaiin dengan metal jig. metal jig. Nah, saat ini sebagai itu- pemberatnya gitu. Betul, tapi saat itu saya mainkan untuk light jig. Oke, light jig. Jadi light jig ini dimakan dua-dua mas. Yang satu ini dimakan, yang di atasnya juga dimakan, yang bulu-bulu ini. Jadi saya sekali strike dapat 2 ekor. Luar biasa. Berarti jigging plus bottom. Ya, saya kasih nama ini bottom top. Bottom Buat sendiri, top. bottom top ini bisa di bawah, juga bisa di atas. Jadi atas. Iya, namanya bottom Oh, top. no. Kreasi sendiri. Iya. Keren modelnya nih. Jadi memang multifungsi yang ini ya. Ya, multifungsi. Ya begitulah kira-kira pemancing itu identik dengan orang yang apa ya suka prepare,
dan harusnya ada sentuhan seni juga, dan saya yakin pemancing itu taktikal, gitu ya. Betul. Punya taktik, punya apa namanya itu, semacam cara gak ada habisnya lah, gitu kan. Ya. Dan dari mengorek apa yang sudah menjadi pengalaman Mas David Jack ini, artinya memang ilmu memancing itu tidak akan pernah habis kayaknya ya. Betul. Selalu ada perubahan-perubahan, selalu Pasti. ada perkembangan-perkembangan, apalagi di spot Inovasi baru. inovasi ya. baru-baru lagi, apalagi di spot-spot yang mungkin yang baru. Berarti kan kita juga harus menyelami tipikal dari perairan itu dan lain-lain. Sehingga Lebih cenderungnya di struktur karangnya sih. oh gitu. Kalau kita di jigging, kita harus tahu struktur karangnya bagaimana dengan kedalaman berapa. Oke. Karena tidak semuanya kita jigging harus di dataran datar. Oke. Karang-karang lunak, terumbu-terumbu karang kan gitu. Kita kadang di gunung-gunungan, Gunung-gunungan. karang laut, jubiran-jubiran laut Jubiran, yang cukup terjal. Itu kalau bagi saya pribadi, saya sering pakai satu mata kail aja sih Mas. Menyingkapi satu hook. Jadi Satu di hook. atasnya satu hook aja sih. Contohnya kayak begini, di atas cuma satu aja. Kadang banyak orang yang selalu pakai atas bawah Ya, atau dua atas dua bawah. karena nggak pede. Selain itu mungkin karena dia lebih dapat ikan suatu momen nggak mau miss. Nggak mau miss. It's okay, itu memang karena apa ya, Itu pilihan dia. pilihannya dia sendiri. Itu yang mungkin buat dia nyaman gitu. Kalau bagi saya yang mungkin saya sering explore gitu, saya malah nyaman di satu hook aja di One hook. atas. Ya kalau di selatan mungkin karena kalau di bawah, Karang. begitu nyampe di karang, Dan jika bisa menggunakan treble atau single hook di bawah, cenderung nyantol. biasanya begitu. Mending single hook. Single hook. Juga irit Mas yang pasti. Iya, irit ya. Iritnya itu nomor satu ya. Karena saya percaya dengan apa yang saya buat dalam pengertian mau asisnya, mau lure pilihan lurnya, saya percaya kalau dimakan ikan pasti nggak miss. Saya jarang miss soalnya. Gitu ya. Jarang miss. Dalam pengertian karena sugestinya saya kepercayaan diri itu tadi. Untuk sugesti kita pada saat jadi nggak usah ngomong sugesti ini ke teman-teman takutnya dipikir sombong kan. Iya, iya, Kan oke. saya bukan sultan Mas. Oh Kan gitu ya. Jadi ya itu sugesti saya supaya saya jangan miss lah. Itu saya harus ngocor. Dapat one shoot langsung one kill. Kadang ada temen yang pakai dua atas, dua di bawah, dua di atas, saya masih bisa miss kok. Masih bisa miss. Iya kan gitu. Ya jangan ngomongin masalah luck lagi Mas. Kalau soal itu kadang soal kejelian kita. Di hook yang tepatkah pada saat kita mau strike ini hook up-nya bagaimana. Oke. Itu menentukan semua proses. Sampai akhirnya betul-betul kita punya luck ikan naik. Single hook. Suka pakai ornamen bulu-bulu nggak? Umumnya. Umumnya kebanyakan ya. Saya kadang pakai di temen punya squid. Saya nyaman juga pakai dia punya squid namanya rubber ya itu orang Surabaya. Itu pakai hori squid. Ya promonya hori squid. Jadi squid ini, hori squid. Saya nyaman karena selain saya kadang pakai itu saya nggak perlu lagi ribet dengan masang bulu-bulu. Oke. Tapi ada momen-momen tertentu yang saya harus pakai bulu-bulu aja. Tanpa rubber. Tanpa rubber. Jadi bulu-bulu yang untuk menarik ikan aja, ada yang warna kilau, ada yang pakai gate juga kan begitu. Jadi fleksibel saya pakai. Jadi saya nyiapkan beberapa hook ini, ada yang pakai squid, ada yang mau pakai untuk bulu-bulu. Di mana saya mancing itu akan saya bawa. Mungkin di Sepuluh Madura, mungkin aku harus keluar pulau, aku harus ke Jember. Itu saya bawa beberapa opsi sebagai istilahnya itu amunisi saya. Oke. Kalau ini nggak makan ya saya pakai yang begini. Cuman semuanya tergantung dari metal jig sih. Sekarang coba pilih. Saya pegang dulu ini. Mana yang lebih mujarab menurut Anda? Predator itu mau nyamber di metal jignya atau di hook yang menggunakan aksesoris? Oke. Menurut Mas David Jack, Ya. Saya boleh balik bertanya? saya rasanya harus dapat jawaban. Kalau saya pakai metal jig dengan bulu-bulu, Ya, pasti dimakan ikan. oke. Ya. Oke. Kalau sekarang saya balik tanya sama Mas Hizam, bisakah sampean masukkan metal jig ke dalam laut ini Ya. dengan bulu-bulu
untuk jigging, Ya. tapi tanpa metal jig. Ya nggak bisa. Nggak bisa kan? Berarti harus dengan metal jig dan bulu-bulu kan gitu, supaya dia di bawah kan. Ya. Berarti kemungkinan besar metal jignya ini ada, bulu-bulunya ini ada, pasti menarik di mata ikan. Berarti tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa. Oke. Tapi mungkin saya akan jawab, berarti jika metal jig ini tak ganti dengan pemberat saja, timbel saja yang bundar ataupun model kotak apapun, apakah ada possibility untuk dimakan? Bisa. Bisa dimakan. Bisa ya. Selama ada hooknya. Selama ada hooknya, ada hook. Ada, iya. Jadi istilahnya timbel biasa, hook plus bulu saja, possibility itu ada dimakan. Ada dimakan. Dulu saya sempat eksperimen pakai BlackBerry HP yang nggak kepake. Saat itu saya di Labuan Bajo. Jadi saya mencoba pakai hook itu dengan metal jig yang seharusnya, tapi metal jig saya ganti dengan HP. Itu tahun berapa lama sekali. Hooknya ya dimakan ikan. Nanti orang bilang mikir wah ikannya bodoh kan mesti begitu. Iya. Ya karena kita mau eksperimen juga kan gitu. Suatu ketika saya ganti dengan kunci barangkali kunci Ya, ya. pas ya dimakan juga. Kayaknya yang kunci itu aku pernah lihat di YouTube deh. Ya. Jadi kunci Kunci 10, kunci 12. apa kunci pas sih kalau salah itu. Ya. Kunci pas saya di YouTube Banyak pernah. akhirnya kan jadi sebuah momentum. Kenapa sih orang harus dengan metal jig kan? Padahal belum dari metal jig aja orang ikan pasti makan. Tapi pertanyaannya kan masa kemana-mana kita mau mancing pakai bawa kunci kan gitu. Oke. Artinya sebenarnya ada banyak cara untuk membuat predator itu tertarik menyambar Makan umpan ya. ataupun hook kita yang ditambahkan dengan Bulu-bulu. bulu-bulu ataupun aksesoris. Demikian kurang lebih. Yes. Mas, ada 1-2 patah kata pesan untuk kita-kita yang mungkin belum banyak pengalamannya untuk mancing. Kira-kira apa yang bisa dibagi kepada teman-teman? Paling tidak tetap untuk berkreasi. Jadilah angler yang smart. Angler dalam yang smart, catat menyikapi lagi. sebuah keadaan ya kan. Oke. Keadaan di mana saat ikan lagi nggak makan kita harus berkreativitas. Ya apa caranya ikan makan? Bukan kita harus menghalalkan segala cara. Tetap kita memancing dengan cara yang benar, dengan teknik yang kita punyai, dibarengin dengan usaha. Jadi ikan nggak makan kita harus model begini, caranya harus bagaimana? Kita harus berkreasi. Kita berkreasi, jadi just be smart angler aja sih. Oke. Gitu. Ini tadi pesannya singkat padat jelas. Jadi jangan diem aja, jangan menyerah, berikhtiarlah, berusahalah, kreatif dan lain-lain untuk mendapat Sebuah hasil, moment strike. sebuah moment strike. Be smart angler. Be smart angler. Oke. Apa yang kita dapat hari ini cukup banyak. Jadi semoga yang sudah disampaikan akan bisa diserap, dicerna dengan baik. Lagi-lagi perjalanan Irzam Ahmad YouTube channel semata-mata untuk menggali ilmu dari teman-teman pemancing yang sudah banyak pengalamannya. Untuk dibagi dan semoga itu akan manfaat. Amin. Jika ada kesalahan kata ataupun kekeliruan apa yang kami sampaikan, saya Irzam Ahmad dan Mas David Jack. mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam olahraga.